Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita berjumpa dengan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita dapat bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah kita alami di sepanjang minggu ini, juga kepada Bapak Ibu yang sementara mengikuti ibadah live streaming dari GPDI Platinum Kota Parepare. Kami ucapkan selamat dan selamat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Biar berkat Tuhan akan kita rasakan dan kita nikmati bersama. Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan kita, yang senantiasa mengalir, yang senantiasa menolong kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu dan kita tidak tahu menanggung apa yang menjadi masalah kita. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita buka hati kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa itu adalah urusan Tuhan. Tetapi yang menjadi urusan kita pada pagi hari ini adalah kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia, karena itulah merupakan satu ketaatan bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Puji Tuhan, Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sejemput kita semua bangkit berdiri. Kita lakukan pujian Roh-Mu yang hidup. Katakan Roh-Mu yang hidup.
segala perkara-perkara pribadi kami tanggungkan dulu. Kami rindu mempersembahkan korban pujian syukur kepadamu, sebab kebaikan begitu ajaib, begitu nyata di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ada banyak orang tidak bisa berkumpul seperti kami pagi hari ini, tetapi waktu yang ada, nafas hidup yang masih ada, kami mempersembahkan kepada Tuhan kesehatan, kekuatan. Kami mau kembalikan syukur buat anugerah yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat penggembalaanmu, buat pertolonganmu yang selalu berlaku atas kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, seberapa kami bersama umat-umat-Mu berkumpul dalam ruangan ini, dan demikian juga umat-umat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah online dari tempat ini. Biarlah kuasa-Mu Tuhan meliputi kehidupan kami, membungkus kehidupan kami, sehingga sepanjang ibadah kami, persekutuan kami dengan Tuhan, kami benar-benar merasakan lawatan-Mu, kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu ada dalam hidup kami, sehingga persembahan pujian kami, persembahan korban syukur kami, persembahan ibadah kami bukan rutinitas, tetapi benar-benar Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, dan mengundang kuasa surga turun ke tempat ini, dan puji-pujian, sorak-sorai, tepukan tangan, dan mulut kami menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin bahwa kehadiran kami pagi hari ini dalam ruangan ini, Engkau akan pakai menjadi alat-Mu memuji-muji dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika ada sorak-sorai dari tempat ini naik kepadamu Tuhan, dan kuasa surga turun di tempat ini, kami yakin bahwa kuasa lain tidak akan tahan di tempat ini, karena kemuliaan-Mu melingkupi kehidupan kami semua, dan kami akan merasakan kelembutan Tuhan. Kami akan merasakan bahwa Tuhan baik, bahkan segala sesuatu yang belum pernah kami rasakan, kami yakin ada sesuatu yang berbeda kami rasakan ketika ada di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih. Dan segala ikatan dosa kami yakin akan dilepaskan di hadapan hadirat-Mu, dan hadirat-Mu akan membawa kami untuk lebih dalam lagi menyembah dan memuliakan Tuhan pagi hari ini. Dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kurang haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Jangan malu mengatakan haleluya. Ya. Saya tahu bahwa Tuhan sementara dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memberkati kehadiran kita pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Aku jalan kebenaran. Itulah yang kita kenal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran, jalan keselamatan. Itu yang kita mau agungkan pada pagi hari ini. Aku jalan kebenaran. Haleluya.
Mari Bapak Ibu, saya jemput kita berdiri. Kita sama-sama masih mau mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Kekuatan kita yang senantiasa memberikan spirit dalam setiap kehidupan kita untuk mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terlalu besar. Haleluya. Kasih-Mu
Sungguh Engkau menghargai kami lebih daripada apa yang kami pikirkan. Bahkan kadang Engkau lebih menghargai kami daripada kami menghargai siapa diri kami ini. Tapi kami bangga di dalam Engkau bahwa Engkau menembus kami sempurna. Bahkan Engkau menyiapkan kami surga. Beberapa waktu kami telah buka hati kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kami telah memuji membesarkan Engkau. Dan saatnya kami buka hati kami untuk ditaburi firman Allah. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang baik untuk firman-Mu ditaburkan. Sehingga firman yang kami dengarkan hari ini akan mengambil bagian dalam hidup ini. Dan biarlah itu menjadi darah daging. Firman itu kami hidupi. Firman itu kami lakukan untuk menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan yang ada. Segala gangguan kuasa kegelapan, kedagingan, roh-roh yang bukan datangnya dari Tuhan, kami taklukkan semua dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Waktu berjalan terus. Kita sudah ada di 2 bulan terakhir dari tahun ini. Kita sudah ada di bulan November tanggal 1. Tidak terasa kita melewati tahun ini walaupun banyak pergumulan, khususnya di seluruh dunia. Hampir semua manusia bergumul tentang corona. Tetapi apapun yang terjadi, bahwa kita bisa ada di penghujung tahun. Satu anugerah Tuhan bahwa Tuhan memelihara kita. Saya selalu berkata bahwa kita bukan lebih baik dari orang-orang yang terpapar dengan virus corona. Tetapi kalau masih ada kesempatan bagi kita, mari kita menggunakan kesempatan yang baik ini untuk kita terus memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita pagi hari ini dari Injil Markus pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang siapa yang menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur. Itu pernyataan dari murid-murid, khususnya murid-murid para perempuan yang mengikuti Yesus. Ya, karena murid-murid itu beberapa kelompok, ada kelompok 12 murid itu yang kemudian jadi 12 rasul. Tetapi ada kelompok 70 murid. Nah, kelompok 70 murid ini sudah termasuk di dalamnya adalah perempuan-perempuan yang melayani Yesus, baik pelayanan meja, begitu juga pelayanan-pelayanan yang lain. Kemudian ada kelompok 500. Injil Lukas, penulis Injil Lukas itu adalah kelompok dari 70 murid, dan penulis kitab Markus juga itu adalah kelompok dari 70 murid. Mari kita baca ayat-ayat ini, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2. Kita akan bergantian membaca ayat-ayat ini sampai di ayatnya yang ke-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu ini bagi kita dari pintu kubur? Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu.
Bapak Ibu Saudara, ayat terakhir, frasa yang terakhir yang Bapak Ibu baca seringkali memang lupa dibaca di dalam ibadah Kristen, khususnya di gereja-gereja mainstream, karena ayat itu kalau di dalam teks Alexandrianya tidak ada, tetapi kemudian di dalam teks Bizantium, teks Bizantium ini adalah teks yang memuat begitu banyak teks-teks perjanjian baru kemudian dimuat. Saya tidak akan bahas masalah bibliologi di sini, tetapi para masora itu adalah kelompok-kelompok yang menjadi editor dan menjadi orang yang memang dipercaya diwahyukan untuk menuliskan kitab. Dia menambahkan kalimat itu untuk mempertajam sebuah berita dari ayat 1 sampai ayat 8 bagian A. Tapi yang kita akan soroti pagi hari ini ayat 3, khususnya di frasa yang berkata, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Bapak Ibu Saudara, kita tahu semua bahwa batu yang menutupi kubur Yesus pertama itu sudah pasti besar. Perempuan tidak mungkin bisa menggulingnya. Itu sudah pasti, karena di ayat 4 mereka berkata begini, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata litos megas. Muncullah kata mega, artinya sesuatu yang besar. Litos itu batu, kemudian megas, batu yang besar. Pertama memang batu itu sudah pasti besar dan dipakai untuk menutup kubur. Dan apa yang disampaikan oleh para wanita di sini adalah pergumulan, sesuatu yang tidak mungkin mereka bisa buat, karena kubur Yesus telah ditutupi dengan batu besar. Tetapi litos megas di dalam bahasa Yunani itu juga mengandung arti ada sesuatu yang membesarkan batu itu. Ada sesuatu yang membuat batu itu lebih kuat lagi. Dan kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 27 dan pasal 28, yang membuat batu itu semakin kuat dan semakin besar adalah meterai kerajaan, meterai Roma. Karena setelah kubur itu ditutup, maka dia dimeterai. Sudah dimeterai, ada lagi serdadu-serdadu yang menjaga batu dan kubur itu. Jadi selain dimeterai, pada zaman itu sangat feodal sekali. Siapa yang mau berurusan dengan kaisar, dengan orang Roma? Di zaman itu ada istilah yang namanya dhimmi. Dhimmi itu adalah orang-orang yang berkeyakinan yang lain, yang tidak menyembah kepada kaisar, khususnya kekristenan. Tidak bisa misalnya dia kaya, lebih kaya daripada misalnya tetangganya, tapi karena tetangganya itu orang Roma, maka rumahnya tidak boleh lebih tinggi daripada orang Roma, masyarakat Roma yang ada di sampingnya. Dhimmi. Itu masalah dhimmi adalah sesuatu yang kalau kita kaya atau kita lebih pintar, kita tidak boleh punya jabatan lebih tinggi daripada orang yang ada di Roma, masyarakat Roma. Dan Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan, ketika kubur Yesus ditutup dengan batu, jadi selain batu itu besar, semakin diperkuat lagi dan semakin diperbesar lagi dengan kekuatan di balik meterai itu. Kaisar menyuruh untuk memeteraikan batu itu. Selain kaisar, ada serdadu Romawi yang disuruh menjaga khusus kubur itu. Mustahil. Jadi ketika para ibu-ibu ini berkata begini, ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Tetapi persoalannya ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, mereka bercakap-cakap, ada diskusi di dalam perjalanan. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari kubur? Siapa? Kalau di dalam teks Yunani ini tidak mungkin. Siapa di situ bukan cuma sekedar bertanya, tetapi tidak mungkin kita bisa menggulingkan batu di kubur itu kemudian kita bisa merempangi mayat. Tidak mungkin. Saya ulang, kenapa
tidak mungkin karena dari tekstur batu itu sudah besar sekali. Tidak mungkin mereka bisa pulih dengan kekuatan wanita. Kedua, batu itu dimeteraikan oleh kaisar. Ketiga, ada serdadu yang menjaga. Berlapis-lapis kekuatan yang membuat batu itu semakin besar. Sehingga ada percakapan, ada pergumulan dari murid-murid ini, khususnya para perempuan yang akan pergi meminyaki mayat Yesus. Siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu dari kubur? Secara logika tidak mungkin. Kekuatan mereka dibanding dengan kekuatan di balik batu itu antara langit dan bumi. Kemampuan mereka sangat terbatas. Para perempuan tidak punya kekuatan dan tenaga untuk bisa menggulingkan batu itu. Dan kemudian di ayat 4 lebih dipertegas lagi. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Dalam percakapan, mustahil batu itu bisa terguling. Tetapi kemudian setelah mereka dekat dengan kubur, batu itu sudah terguling. Ada perbuatan, ada sesuatu yang terjadi sebelum mereka sampai di situ. Nah, kita lihat di Matius pasal 27. Coba kita lihat Matius pasal 27. Ini peristiwa yang sama, ditulis oleh penulis yang berbeda, tetapi di Injil Matius dijelaskan dari sisi yang lain tentang apa yang terjadi dengan batu itu. Matius pasal 27 ayat 64 sampai ayat 66. Ayat 64 berbunyi demikian. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, inilah penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Itu yang membuat kubur itu semakin sulit untuk diterobos, apalagi dengan kekuatan perempuan. Saya ulang, pada waktu itu orang Kristen dan orang yang punya keyakinan yang lain tidak punya akses untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang elit di Roma. Orang-orang yang ada pada barisan terdepan yang dipercaya oleh kaisar untuk menjadi perangkat negara. Mustahil. Itu sebabnya percakapan itu muncul ketika mereka belum sampai ke kubur. Tetapi kemudian ada sesuatu yang terjadi di pasal 28 dari Injil Matius ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Coba kita lihat. Pasal 28 atau kita baca ayat 2 sampai ayat 4 saja. Singkat waktu, ayat 2 sampai ayat 4. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Perhatikan, ada malaikat, ada gempa. Sesudah itu malaikat turun dari langit. Dan apa yang terjadi? Dia datang kepada batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ada perbuatan yang tidak bisa dibuat oleh perempuan, tetapi Tuhan yang melakukan. Malaikat itu disertai dengan gempa bumi. Karena gempa, maka tergulinglah batu itu. Ada sentuhan ilahi di situ. Ada kekuatan yang lain yang membuat batu itu, karena secara hukum mustahil. Secara hukum mustahil batu ini bisa dipindahkan tanpa instruksi kerajaan. Mustahil. Tetapi ketika ada kerinduan dan ada keinginan daripada murid-murid, khususnya para perempuan, untuk pergi meminyaki, memerempahi
mayat-mayat Yesus. Di sisi yang lain Yesus pasti mati. Tetapi saya ingin menyampaikan dari sisi yang lain, pergumulan daripada perempuan ini Tuhan tahu. Karena tanpa peristiwa ini pun Yesus pasti mati. Tetapi karena ada keinginan, ada kerinduan daripada murid-murid untuk pergi meminyaki dan menempahi mayat Yesus, maka Allah melakukan tindakan di luar dari apa yang bisa dilakukan oleh para perempuan itu. Terjadi gempa bumi, seorang malaikat turun dan dia duduk di atas batu. Duduk di atas batu. Malaikat juga tidak mengguli batu, dia duduk. Tapi karena gempa maka batu itu berpindah. Ini mujizat-mujizat yang terjadi. Sekali lagi, secara hukum mustahil batu itu bisa digulingkan, karena itu bertentangan dengan hukum. Bapak Ibu Saudara, kalau baca Alkitab khususnya di dalam kitab Daniel, sebuah undang-undang yang sudah dimeteraikan dengan cincin raja atau kaisar itu mustahil berubah. Kalau hadiahnya instruksi, dia bisa berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Misalnya raja menginstruksikan kembali. Tapi kalau dia sudah dimeteraikan dengan cincin kerajaan, ya mungkin kalau sekarang undang-undang kan ada izin-izin itu yang keluar hanya menggunakan logo-logo instansi tertentu. Tapi kalau dia sudah burung garuda, itu sudah mewakili negara. Ya gereja kita waktu kita untuk urus IMB ini, IMB kita bukan logo wali kota Parepare, tetapi lambang Garuda. Artinya bahwa gereja kita ini legitimasinya kuat sama dengan partai politik. Dia ada logo burung Garudanya. Itu dari sisi yang lain. Nah, perhatikan di dalam Alkitab. Nah, kubur itu sudah dimeteraikan dengan cincin kerajaan. Itu sesuatu yang sulit sekali berubah, kecuali ada intervensi di luar dari kekuatan itu sendiri. Di dalam kitab Daniel ada undang-undang yang sudah dimeteraikan oleh Nebukadnezar, tetapi itu bisa berubah karena ada intervensi yang lebih kuat daripada kerajaan Babel, yaitu Allah. Undang-undang yang sudah dikeluarkan bahwa semua akan dibunuh, semua para cendekiawan akan dibunuh di Babel, di dalam kitab Daniel itu. Tetapi kemudian oleh kuasa Tuhan, ada kekuasaan yang lebih besar lagi yang kemudian merubah undang-undang ini. Maka Daniel menghadap Nebukadnezar, berikan kesempatan untuk berdoa. Ya, karena waktu itu Nebukadnezar bermimpi, tidak ada yang bisa menghentikan mimpinya, dan dia sudah keluarkan perintah, tidak ada yang bisa membatalkan kata Alkitab. Tidak ada manusia yang bisa membatalkan, tetapi ada kekuatan yang lain yang bisa membatalkan, yaitu kuasa Allah. Amin. Ini yang kita bicara pagi hari ini. Siapa yang akan menggulingkan batu itu dari kubur? Tidak ada sebuah kekuatan pada waktu itu. Kita tahu semua Roma ini memerintah 500 tahun, Bapak Ibu. Dari tahun 64 Masehi sebelum Yesus lahir sampai tahun 500, tahun 339 pecah kerajaan Roma Barat dengan Roma Timur. Tapi 500 tahun berkuasa, itu imperium terakhir berkuasa sejak dari Asyur, kemudian Babel, Medi Persia, Yunani, dan Roma terakhir. Itu kuat sekali. Tidak ada yang bisa membatalkan undang-undang, sebuah undang-undang yang sudah dikeluarkan oleh negara. Dan murid-murid tahu itu. Siapa yang akan menggulingkan batu yang besar itu? Bahkan ayat 4, memang batu itu sangat besar, tetapi sudah terguling. Kenapa terguling? Karena pasal 28 Injil Matius berkata, terjadi kepada kunjungan malaikat di kubur itu. Ada intervensi ilahi di kubur itu. Ada kuasa yang lebih hebat daripada kerajaan Roma yang bekerja di kubur itu. Malaikat duduk di atasnya dan batu itu terguling. Haleluya. Batu itu terguling. Dan ini yang saya mau sampaikan. Kalau Tuhan yang menyelesaikan sesuatu dengan caranya, walaupun itu bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak ada yang dikorbankan. Amin. Seharusnya Pilatus diturunkan dari jabatannya. Seharusnya semua serdadu-serdadu yang ada di liang kubur harus dipecat semua.
Semua pengambil kebijakan, Herodes pun yang waktu itu dia adalah gubernur wilayah Yudea yang diangkat jadi raja, harusnya dipecat oleh Roma. Dan banyak lagi pejabat-pejabat yang lain, Kireneus dan yang lain seharusnya dipecat semua dari jabatan. Karena untuk kubur ini yang sudah dimeteraikan oleh cincin kerajaan, kok bisa ada seseorang yang bisa menyentuh dan bisa menggulingkan batu? Tetapi kalau Allah yang melakukan sesuatu, saya selalu katakan dari mimbar ini, tidak ada yang akan dikorbankan. Allah punya solusi, walaupun itu bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak ada yang akan jadi korban. Pernah juga terjadi di zaman Esther, ketika semua orang Yahudi sudah dikeluarkan perintah oleh Ahasverus waktu itu bahwa semua orang Yahudi harus dibunuh di seluruh kerajaan Medi Persia karena hasutan dari seorang Haman itu. Tetapi kemudian Esther berpuasa bersama dengan Mordekai dan dia menginstruksikan kepada semua orang Yahudi yang ada mulai dari Puri Susan, itu kota Medi Persia pada waktu itu, sampai di seluruh dunia 127 kerajaan. Esther pasal 1 dijelaskan 127 kerajaan yang dikuasai pada waktu itu. Diajak berpuasa, diajak berdoa. Ada intervensi lagi. Dan kemudian Esther berkata begini, kalau terpaksa aku mati untuk menghadap Sang Baginda, biarlah aku mati. Dan dia mengatakan, seharusnya ketika tongkat tidak diangkat untuk menunjuk Esther, seharusnya Esther mati dan orang Yahudi tetap dieksekusi, dibunuh semua. Tetapi ada kuasa ilahi yang bekerja di balik itu, bertentangan dengan undang-undang. Saya ulang, tetapi kalau Tuhan yang melakukan sesuatu, kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada yang akan dikorbankan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sedang ada di penghujung tahun ini. Dunia bergumul tentang virus corona. Banyak cerita, banyak berita yang kita dengar simpang siur, kepentingan-kepentingan yang lain yang bekerja di balik virus ini. Banyak sekali. Bahkan ada yang akan mengusulkan untuk dipengadilankan di PBB. Karena ini menyangkut tentang hak asasi manusia yang mulai tidak punya nilai. Karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Banyak sekali berita yang simpang siur. Kita sulit menemukan ujung pangkal penyebab virus corona dan kenapa harus ini terjadi. Dan banyak lagi pergumulan-pergumulan yang lain. Ini sesuatu yang sulit diselesaikan dengan cara manusia. Karena banyak sekali yang berkepentingan di dalam virus ini. Banyak sekali yang berkepentingan. Secara manusia juga mencatat tentang peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami di dalam tahun ini. Pandemi bukan baru terjadi di hari ini. Situasi yang terjadi di sekitar kita bukan baru terjadi hari ini. Sejak dari sepanjang sejarah manusia berulang-ulang kali. Dan yang bisa menyelesaikan itu adalah Tuhan. Amin. Yang bisa menyelesaikan adalah Tuhan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, harapan kita hanya Tuhan. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Siapa yang akan bisa menyelesaikan kasus ini? Siapa yang akan bisa menyelesaikan fenomena baik virusnya, baik dampak dari virus itu, baik kepentingan-kepentingan di balik virus itu? Siapa yang bisa menyelesaikan? Hari ini ada manusia kuat, belum tentu besok ada. Siapa tahu hari ini dia sudah mati. Hitler contohnya, siapa yang bisa membayangkan bahwa Hitler akan hancur? Napoleon, siapa yang bisa membayangkan mereka itu adalah orang yang punya kuasa, punya kekuatan, punya pengaruh yang hebat. Tapi mereka juga punya waktu yang tidak lama. Ada batasan-batasan waktu di dalam hidup ini. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Hanya kuasa Tuhan. Dan kalau Tuhan yang melakukannya, tidak ada yang akan dikorbankan. Amin. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, tugas kita adalah berdoa mengingatkan Tuhan seperti Yesaya. Yesaya berkata begini, aku tidak mau berdiam diri sampai Tuhan mendengar doa kami. Saya tidak mau berdiam diri sampai Sion dipulihkan. Saya tidak mau berdiam diri sampai
dan seterusnya banyak hal yang membuat mustahil batu itu terjadi. Itu persoalan yang sedang kita hadapi secara bersama. Kalau kita implikasikan lagi dengan situasi kita dalam keluarga, dalam pribadi kita, banyak hal yang sulit untuk kita selesaikan dengan kekuatan kita. Amin. Banyak. Ada batu yang besar yang menjadi pergumulan kita. Ada suatu kekuatan-kekuatan yang sulit sekali untuk kita selesaikan dengan akal kita, dengan kemampuan kita, dengan hal yang melekat pada kita. Sulit. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang sulit. Kalau Tuhan yang bertindak di dalamnya, tidak ada yang sulit. Dan kalau Tuhan yang bekerja, tidak ada yang dikorbankan. Adakah di antara kita yang menghadapi masalah dalam rumah tangga? Jangan pernah berpikir mengatur Tuhan karena keterbatasan kita. Berpikir kemudian naluri kita berpikir kita mulai membatasi kuasa Tuhan. Mustahil Tuhan bisa ubah suamiku, mustahil Tuhan bisa ubah istriku, mustahil Tuhan bisa ubah orang tuaku. Jangan karena keterbatasan kita berpikir kita mulai seperti para murid di sini. Siapa yang akan menggulingkan itu? Ada kekuatan yang lain yang mampu menolong kita. Ada pergumulan di dalam rumah tangga mungkin. Ada satu teman saya namanya Lukas Ginting. Dia dari Karo, satu angkatan dengan saya. Waktu dia menikah, sudah jalan 7 tahun tidak punya anak. Dia pergi berobat ke Singapura, pulang tidak punya anak. Kemudian dia mulai telepon kami semua teman-temannya. Dia berkata begini, semua upaya yang kami buat secara medis dan seterusnya sudah tidak mungkin punya anak. Tapi pada waktu itu saya masih ingat sekali, saya belum ada di Bogor. Waktu itu masih bekerja saya di Mama di sana. Kemudian hanya melalui telepon-telepon. Pada waktu itu kan belum ada WA dan seterusnya. Kita hanya teleponan. Kita janjian. Jam saya ingat waktu itu jam 3 sore kita akan berdoa secara bersama-sama. Ya. Bahwa secara manusia mustahil lagi punya anak. Dia punya istri namanya Meske, orang Manado. Satu angkatan yang beda kami. Waktu itu masih di GBC, Jember Bible College. Dan waktu itu kami berdoa jam 3 sore. Saya sudah lupa tanggalnya dan tahun berapa, tapi saya masih ingat waktu itu jam 3 sore kami berdoa. Janjian semua satu angkatan. Kita berdoa. Setelah berdoa, sepertinya tidak ada apa-apa terjadi. Tapi doa itu punya kuasa. Tahun depan tidak terlalu jauh, kira-kira sekitar 10 bulan atau 11 bulan dari kami setelah berdoa, kami dengar berita bahwa ini teman kami ini sudah punya keturunan dan punya anak. Luar biasa. Mungkin tidak persis pergumulan kita dengan saudara ini, tapi banyak batu yang membuat kita, ada banyak hal yang sulit kita selesaikan. Memang tidak semua persoalan akan terselesaikan, dan tidak semua beban hidup akan diselesaikan oleh Tuhan, tidak semua. Karena siapakah itu hanya keinginan-keinginan kita. Tetapi ada hal-hal tertentu dalam hidup ini yang dimana kita tidak mampu, dimana kesanggupan kita sangat terbatas. Mungkin itu batu besar sekali bagi kita. Siapa yang akan menggulingkan? Kalau kita ini anak Tuhan dan kita hidup benar, kita takut Tuhan. Kalau kita hidup benar takut Tuhan seperti para perempuan ini. Saudara, para perempuan ini orang tidak takut. Yang lain itu pada tinggalkan Yesus semua waktu di sana. Sejak dari Taman Getsemani sudah punya anak. Baru jalan, baru masuk lembah Kidron, mulai naik sedikit itu belum sampai 15 menit. Mulai terkocar kacir semua 11 murid yang lain itu. Tinggal saja ikut-ikut dari belakang Petrus, ya. Tinggal Petrus yang ikut-ikut. Nah, tapi waktu sampai di rumah Kayafas itu dekat sekali kan? dari apa ini? Taman Getsemani. Dia baru sekarang naik di rumah Kayafas, di samping rumah Kayafas ada seorang perempuan yang datang berkata begini, dia juga dia orang Galilea, salah satu dari kelompok mereka. Dia mengkhianat. Tapi para perempuan-perempuan ini tidak takut. Kekuatannya sudah bertambah lagi, bukan cuma menghadapi peristiwa salib, tetapi kubur itu sudah dimeteraikan oleh kerajaan. Ada serdadu-serdadu yang disuruh menjaganya. Ayatnya yang ke-66 dari pasal 27 Injil Matius. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ada kekuatan yang besar sekali. Tapi para perempuan ini, ya sudah, apa yang kita
bisa buat, lakukanlah. Dia tetap beli rempah-rempah. Mereka bercerita di jalan. Yang lain ketakutan semua pada terkocar kacir yang murid dari 12 murid itu. Hanya 70 murid ini, bagian dari 70 murid para perempuan ini yang kemudian punya keberanian sedikit. Walaupun di dalam otaknya siapa yang akan menggulingkan batu, tapi mereka lakukan apa yang mereka bisa buat. Ini yang saya mau sampaikan bagi kita pagi hari ini. Tuhan akan melakukan sesuatu di luar dari pikiran kita kalau kita lakukan sesuatu yang kita bisa buat. Banyak orang mengharapkan mujizat Tuhan tapi tidak mau melakukan apa yang bisa dilakukan. Ibadah saja mau ditolong Tuhan tapi tidak mau ibadah. Mau dijawab Tuhan tetapi doanya ya sudahlah 1 menit saja 1 hari. Gimana ceritanya? Ya, lebih hebat saudara kita di sebelah. Betul ya? Lebih hebat. 5 kali sehari, kali sekian menit, lebih hebat. Tapi kita selalu merasa bahwa kita anak Tuhan. Nah, memang di dalam Tuhan kita diberdekakan dan tidak ada Taurat baru bagi kita. Tapi coba kita berpikir, berapa waktu kita yang kita beri bagi Tuhan? Berapa waktu kita yang kita dedikasikan bagi Tuhan? Para perempuan dia lakukan apa yang dia bisa buat dan mujizat terjadi. Saya ulang, mustahil mujizat terjadi. Mustahil mereka bisa meninggalkan batu. Tetapi kalau Allah yang lakukan, apa yang tidak bisa? Mungkin kita tidak punya pergumulan dalam rumah tangga, tapi ada yang sedang sakit. Hari-hari ini orang mulai ragu tentang mujizat Tuhan gara-gara virus corona ini. Jadi virus corona juga ini bukan cuma menyentuh manusia, tetapi masalah rohani juga disentuh sama virus corona ini. Coba lihat di YouTube, banyak sekali orang mulai ragukan tentang mujizat Tuhan. Padahal Tuhan itu punya kuasa, amin. Dia sanggup melakukan, kita ada karena mujizat Tuhan. Mana pernah kita berpikir mau lahir di dunia ini? Kita tidak pernah tahu kenapa kita lahir. Tapi Alkitab berkata kita ditenun sejak dari kandungan ibu. Coba bisa bayangkan kalau Tuhan salah tenun di kandungan ibu, Mazmur 139. Kalau Tuhan salah tenun, wah itu bisa-bisa saya selalu berkata jam 7:05 miring. Tahu? Salah sedikit salah tenun. Orang Manado bilang tas sontong sedikit saja itu urat salah. Kita jadi apa ya? Ya ada juga dokter sini, Tobi, karena lebih paham itu. Ya, bisa dibayangkan. Kalau ada saraf sedikit disentuh saja, tersentuh salah tenun, wah itu berbahaya itu. Kita harus butuh dokter ahli saraf yang hebat untuk bisa memulihkan. Dahsyat Tuhan. Tapi kadang karena dahsyatnya Tuhan, hebatnya Tuhan, kita menjalani kehidupan ini merasa bahwa wah karena kegagahan kita, karena kegantengan kita, karena kita hebat dan seterusnya. Tidak. Yang bekerja di balik kehidupan ini adalah Tuhan. Yang bekerja di balik kehidupan kita ini adalah Tuhan. Saya selalu berkata begini, Tuhan lebih tahu kita daripada kita mengetahui siapa diri kita. Saya selalu berkata ini organ-organ tubuh kita ini berfungsi secara normal. Tidak pernah kita tahu waktu kita tidur sebentar hilang semua ingatan kita. Jadi di mana otak kita yang kita membanggakan bahwa kita hebat? Sementara waktu kita pulang kita capek, kita tidur, tapi ginjal kita berfungsi secara baik, jantung kita bisa berfungsi secara baik. Tidak pernah kita tahu, kita hanya tahu ada jantung. Bagaimana dia berproses kita tidak tahu. Dia hanya melakukan secara alami, betul ya? Dan yang mengendalikan di balik semua itu adalah Tuhan. Jangan pernah memandang enteng kuasa Tuhan, dia sanggup menolong kita. Ada batu besar, mungkin ada penyakit pada kita. Dia akan tolong kita tepat pada waktu. Dan jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Karena keterbatasan kita mustahil Tuhan lakukan, betul, mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan dia sanggup melakukan. Jangan pernah meragukan kehebatan Tuhan. Saya contoh, seharusnya saya ini sudah jadi orang gila karena batu yang ada di telinga saya saksikan minggu lalu. Tapi mujizat Tuhan, saya bisa melayani Tuhan. Amin. Ibu gembala, kita tahu semua sejak datang di Pare-Pare. Tapi ketika pergi ke sekolah kita bagian pinggang itu sudah jadi, mungkin ada 1 jengkal yang keras terus. Hanya pergi sekolah kita pinggang. Ya. Berikutnya lagi kita tahu semua operasi 29 jahitan di payudara. Tapi kalau saya katakan bukan karena siapa-siapa, Tuhan.
Kurang sanggup apa Tuhan itu? Memang pernah mereka melakukan kuasa Tuhan bangsa Israel di dalam Mazmur. Dia berkata begini, sanggupkah Tuhan memulihkan? Sanggupkah Tuhan melakukan itu? Siapa yang bisa memulihkan batu besar? Hanya Tuhan, hanya Yesus. Dan kalau Tuhan yang melakukan sempurna, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdiri semua. Haleluya. Sebentar kita akan makan tubuh dan darahnya. Di dalam tubuhnya yang telah dibagi-bagikan, sungguh itu adalah bukti kehidupan yang akan masuk dalam diri kita. Selain itu, darahnya yang tercurah di Kalvari menyucikan, mengampuni dosa, dan di dalam darahnya dan minumnya. Yesaya 59 berkata, karena kejahatan kita jadi salib, karena pemberontakan kita jadi salib, karena penyakit kita tercurah darahnya, dan di dalam darahnya dan minumnya, oleh minumnya kita jadi sembuh. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Persiapkan diri membagi-bagi tubuh dan darah Kristus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau beri dan baru menyucikan pulihkan hatiku. Dan berdoa buat roti dan anggur ini, biarlah diubahkan menjadi tubuh dan darah di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan perjamuan kudus dilayakkan untuk membagi-bagi tubuh dan darah
jemaat Tuhan dilayakkan, diampuni, dikuduskan untuk mengulurkan tangan mengambil roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Karena salibmu
baik dan yang terhormat, kita dengarkan ayat-ayat suci sebelum kita memakan roti yang ada. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti yang adalah tubuhku, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan? Apakah saudara percaya bahwa ketika kita makan roti yang adalah tubuh Tuhan ini, kita ada di dalam dia dan dia ada dalam hidup kita? Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ketika kita makan boleh kita mati, tetapi dia akan membangkitkan kita dan akan mendapatkan kehidupan yang kekal? Itu sebabnya mari kita makan roti yang adalah tubuh Tuhan ini dengan pengharapan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan dengan iman. Mari kita posisikan cawan dan anggur di tangan kanan kita di tempat yang baik, dan dengarkan kelanjutan dari pembacaan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan yang berisi darahku, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Apakah saudara percaya bahwa di dalam darahnya kita ditebus dari dosa kita, di dalam darahnya ada pengampunan, dan di dalam darahnya ada bilur-bilurnya? Itu sebabnya dengan iman mari kita minum anggur yang adalah darah Kristus ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Kita kembali ya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku berani. Bapak Markus, boleh diperlukan bicara yang terakhir. Bagaimana kami harus bisa menerobos batu yang besar secara manusia, kami tidak mampu. Tetapi melalui firman Tuhan mengajar kami bagaimana para wanita telah Engkau tolong dengan menggulingkan batu yang besar. Apa kami menyadari bahwa kehidupan kami terkadang kami dibawa dalam situasi di mana kami melihat suatu masalah dalam kehidupan pribadi kami sangat besar dan tidak mungkin kami lewati. Tapi kami bersyukur bahwa siang hari ini Tuhan melalui firman-Mu kami dikuatkan
dan diberikan oh Tuhan semangat yang baru, bahwa di dalam Engkau kami dapat dan mampu untuk melakukan hal-hal yang besar yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu memberikan dalam hidup kami, dalam pengertian kami ya Tuhan, untuk kami gunakan sebagai bekal rohani dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman buat kami dalam kehidupan, dalam keluarga, bahkan di dalam pelayanan, dimanapun hamba-Mu berdiri memberitakan firman, banyak jiwa dikuatkan, banyak jiwa dipulihkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapak terima kasih, kelanjutan dari ibadah kami akan berikan korban tantangan dan syukur kami. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak Surgawi. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendapat berkat yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan, bahkan melalui perjamuan kudus. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua boleh dipuaskan, dipulihkan, sehingga dalamnya sebentar kita boleh kembali dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita sementara kita memuji Tuhan. Oh betapa indah. Haleluya. supaya berkat Tuhan mengalir ke pare-pare. Kita lalu lakukan pujian ini, urapan di kepala Harun, kemudian yang mengalir di bawah mengalir ke pare-pare. Haleluya. Urapan di kepala
kesempatan bagi sekretaris jemaat untuk menyampaikan informasi atau jadwal ibadah gereja di sepanjang minggu ini kepada Bapak Daud. Disilakan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita mendengarkan informasi dari gereja untuk kita ketahui bersama. Sampai saat ini untuk ibadah-ibadah wadah belum bisa kita laksanakan sehubungan masih adanya pandemi COVID-19. Kemudian untuk hari Kamis doa puasa diawali pada jam 7 pagi dan diawali pada jam 9 pagi dan diakhiri pada jam 7 malam. Nah, untuk doa puasa ini Bapak Ibu bisa berpedoman pada surat pastoral yang dikeluarkan atau di-share di grup WhatsApp. Kemudian untuk doa-doa pergumulan bisa kita bawa dalam doa masing-masing di rumah. Kemudian untuk doa penutup pada hari Kamis jam 7 diarahkan di tempat ini dan itu pun masih bisa kita ikuti lewat video streaming di akun Facebook Ibu Yeti. Kemudian hari Minggu kita akan kembali beribadah di tempat ini pada jam 9 pagi dan yang akan mengambil bagian sebagai worship leader Ibu Marta Tandi, singers hamba Tuhan Novi dan hamba Tuhan Yuyun. Kemudian pemain musik tim Saudara Apeng, multimedia Saudara Vincent dan sound system Bapak Matius Polridi. Nah Bapak Ibu, selain kita beribadah secara langsung di tempat ini, juga tetap kita bisa mengikuti lewat video streaming di dua akun Facebook, yakni akun atas nama Ibu Yeti dan atas nama GPD Platinum. Saya kira itu informasi dari gereja yang untuk kita ketahui bersama. Kemudian tidak henti-hentinya kami menyampaikan informasi-informasi kesehatan sehubungan dengan new normal yang kita akan hadapi. Yang pertama, sebisa mungkin senantiasa menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan hindari kontak langsung atau tetap menjaga jarak. Sebisa mungkin hindari kerumunan-kerumunan yang tidak penting dan tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kemudian selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Selamat dan sukses dalam tugas dan pekerjaan akan dalam pendidikan bagi semua jemaat. Dan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kemudian pengumuman yang terakhir dari panitia harian besar bahwa kita sudah memasuki bulan November, artinya tinggal dalam bulan ini kita mengumpulkan dana untuk persiapan Natal nanti. Dan sesudah laporan dari ketua panitia bahwa dana yang mereka kumpul masih sangat sedikit. Tetapi tahun pelajar dan tahun kemarin yakin Bapak Ibu bahwa di akhir-akhir ini pasti tercukupi. Ya, yakin Tuhan pasti tolong. Saya kira itu pengumuman kami dan tambahan sekali lagi Bapak Ibu bahwa untuk proposal kami pengadaan perbaikan siaran video streaming, dana yang kami siapkan kemarin, dana yang untuk kemarin itu kurang lebih 2.800.000 lebih ya. Dan yang sudah dibelanjakan ada 1 juta lebih. Nanti pertanggungjawabannya akan buat dalam bentuk tertulis. Saya kira demikian pengumuman kami. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke pujian. Puji Tuhan, sampaikan terima kasih kepada Bapak Sekretaris yang telah menyampaikan informasi gereja di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri pada kita pada saat siang hari ini. Kita lakukan pujian hormat bagi Allah Bapa. Haleluya. Kami naikkan segala pengagungan penghormatan kami kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau telah ditinggikan, dimuliakan dari ibadah kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang telah kami terima. Sekaligus kami bersyukur bahwa kami semua telah membawa korban-korban persembahan kami. Biarlah semua persembahan kami menjadi taburan di dalam ladang-Mu. Dan kami akan tuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan. Ada saudara Nikolas Saputra. Biarlah bertambahnya usia, Tuhan tambahkan hikmat, kekuatan, dan Tuhan limpahkan berkat Abraham, Ishak, Israel dalam nama Yesus. Umur panjang kesuksesan menjadi bagian anak-Mu ini. Kami berdoa satukan hati untuk beberapa jemaat yang sakit, termasuk anak kekasih Vini yang dirujuk ke TPB pada hari Jumat yang lalu. Kami tahu bahwa kekasih ini sudah terlalu lama menderita penyakit. Itu sebabnya kami satukan hati kami satukan iman kami, satukan percaya kami, berdoa kepadamu. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh mujizat menjaga menyembuhkan kekasih ini dalam nama Yesus, sembuh. Begitu juga jemaat-jemaat Tuhan yang terbaring di rumah, ada karena faktor usia dan beberapa penyebab yang lain. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang akan memberi kekuatan. Tidak ada yang menggerutu dan menyalahkan Engkau di tengah-tengah keadaan yang sakit, tetapi mereka tetap kuat dalam iman, percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Biarlah bangsa ini tetap tergembala di dalam Engkau Yesus, dan menjauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Semua yang menjalankan roda kepemerintahan, baik di bidang sipil, militer, TNI, Polri, mereka semua dimampukan oleh Tuhan mengemban tugas sesuai dengan perundang-undangan, aturan-aturan yang berlaku di negara kami. Dan kerinduan kami, bangsa ini dimenangkan, diselamatkan. Jadikan kami anak-anak menjadi berkat, jadi saksi di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Pasca pandemi COVID-19, kami berdoa kiranya yang diberi amanah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan virus ini, dampak-dampaknya, kiranya diberi kemampuan sehingga keadaan kembali stabil. Kami yakin negara kami tetap aman dan tetap sehat untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk kota Parepare di mana kami berdiam. Biarlah kota ini diberkati Tuhan. Gereja-gereja yang ada di kota menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kehebatan-Mu, kasih-Mu, nama-Mu, sehingga banyak orang di kota ini diselamatkan. Jangan membuat kami gereja-gereja yang ada bersaing satu dengan yang lain. Kami hadir menjadi berkat dan jadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan.
memberkati semua jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah dan yang beribadah di rumah secara online. Kami yakin berkat-Mu mengalir atas kami semuanya. Terpujilah Tuhan, jemaat-jemaat yang sedang ada di luar kota, di luar daerah, di luar pulau, di luar negara karena tugas pekerjaan, usaha bisnis, kunjungan-kunjungan keluarga. Semua terprotek, tergembala di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Pada hari ini, jikalau Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan baik, melakukannya dengan setia di dalam hidupmu, maka segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya digenapi di atas hidupmu. Diberkatilah keluar masukmu dari rumah, diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di desa, diberkatilah kau dalam segala pekerjaanmu, diberkatilah kau dalam segala profesimu. Allah melalukan kau dari sakit penyakit sampah, Allah melalukan kau dari segala musuhmu, Allah memberkati rotimu, adonanmu, kandungan ternakmu. Allah mengangkat engkau di atas segala bangsa, Allah menjadikan kau kepala bukan jadi ekor. Berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel digenapi di atas hidupmu. Arahkan hati, arahkan tangan, terima berkat itu. Kekasih-kekasih Tuhan, turunlah atas kita semua rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, turunlah kiranya memberkati, menyertai, menolong kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua saleh-saleh masuk dalam kerajaan sorga, hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Kami tutup ibadah ini, berterima kasih buat segala kasih karunia Tuhan bagi kami, di dalam nama